Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman. Ya tentunya kali ini bersama saya Arif Nugroho Rahman di mata kuliah Cost-Based Strategi. Oke, kita kali ini pertemuan yang ketiga ya. Kita akan membahas mengenai alokasi biaya. Nah, berbicara alokasi biaya, nanti harapannya apa? Ya teman-teman mampu menjelaskan mengenai bagaimana konsep alokasi biaya itu dilaksanakan. Nah, tentunya nanti teman-teman bisa mengimplementasikan dalam proses pengalokasian biaya. Nah, itu. Nah, selain itu dalam menentukan alokasi biaya tentunya juga harus mempertimbangkan beberapa hal ya. Salah satunya mungkin analisa big event point ya. Penentukan harga atau pricing strategi dan seterusnya. Nah, berbicara mengenai konsep gambaran secara umum atau konsep biaya produksi secara umum ya. Jadi biaya produksi itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada job order costing atau biaya pesanan. Yang kedua apa? Proses costing atau yang dinamakan biaya pesanan. Nah, job order costing ya, biaya berdasarkan pesanan. Nah, ini memang job order costing ini digunakan untuk apa? Menyediakan jasa yang berbeda kepada setiap pelanggan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan keinginan pelanggan. Nah, sesuai dengan pesanannya ya. Tentunya itu nanti dalam menentukan alokasi biaya juga akan berbeda. Nah, maka dari itu ketika kita melakukan perhitungan job order costing itu perlu melakukan perhitungan secara cermat ya. Karena itu nanti tentunya akan berpengaruh terhadap harga. Makanya ketika kita memesan barang ya dengan jumlah besar dan sedikit ya, banyak dan sedikit, tentunya harganya nanti akan berbeda jatuhnya. Itu karena apa? Ya dipengaruhi terkait dengan itu tadi, job order costing ya. Nah, terkait dengan job order costing itu ya biasa berlaku di perusahaan-perusahaan, contohnya misalnya percetakan, konstruksi ya, karena itu sifatnya apa ya, istilahnya custom ya, berdasarkan keinginan ya, bisa dimodif gitu loh, tidak kaku atau mutlak seperti itu ya. Ya, misalnya ada perbaikan mobil, nah, perbaikan mobil kan ya tergantung misalnya tingkat kerusakannya ya, terus nanti mau ditambah variasinya apa, nah customize nya, nah itu tentunya akan berbeda. Nah, kemudian yang kedua ya, biaya proses atau proses costing. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk menentukan biaya yang digunakan untuk memproduksi produk yang jenisnya sama, hampir sama. Misalnya dari perusahaan makanan, dia memproduksi secara massal. Nah, itu berarti perlu dialokasikan biaya prosesnya. Semen, bahan bakar, bahan kimia. Nah, itu harus ditentukan. Nah, biaya satu unit produk, nah biaya per unit. Nah, berarti memang biaya satu unit produk itu biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk itu sendiri. Lah, komponennya kan macam-macam. Kalau makanan itu kan mulai dari bumbu, mulai dari bahan bakunya, ya, bahan penolong. Nah, itu kalau makanan. Ya selain makanan ada, misalnya otomotif ya, mobil. Ya. Jadi komponennya ada mesin, komponen utama, ada kelistrikan ya, sumber energi listriknya dari akinya, terus dari perangkatnya ada kabelnya ya kan, terus nanti mobil itu ya disusun ada kacanya, ada kursinya, roda, pelek dan seterusnya. Nah, proses costing itu memang biasa digunakan oleh perusahaan ya, dengan sistem proses alokasi biaya produksi. Nah, jadi menghitung biayanya itu, biaya produksinya dihitung berdasarkan apa? Prosesnya.
Nah, proses atau departemen untuk suatu periode waktu tertentu. Jadi misalnya kalau perusahaan manufaktur itu dibagi departemen-departemen. Nah, itu proses dari satu departemen ke departemen yang lain itu yang dialokasikan untuk biayanya. Nah, jadi kalau proses costing, biaya proses itu nanti diukur atau mengukurnya itu dari berdasarkan output ya, proses selama periode tertentu. Nah, kemudian biaya per unitnya itu kalau biaya proses itu dihitung melalui pembagian prosesnya dengan output periode yang terkait. Berapa output yang dikeluarkan dalam proses itu, nah itu dialokasikan sebagai biaya per unit. Menghasilkan berapa produknya, prosesnya berapa lama, berarti kan itu biaya prosesnya bisa dihitung, ditentukan. 1 jam menghasilkan berapa unit, berarti 1 unit produk itu dihasilkan biaya selama prosesnya berapa menit, berapa rupiah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan satu produk tersebut. Nah itu. Nah jadi biaya pesanan atau job order dengan biaya proses tentunya memiliki persamaan dan perbedaan. Kalau persamaannya kan tentunya sistem pembebanan biayanya sama-sama sistem pembebanannya sama, dibebankan ke biaya. Namun perbedaannya kalau perhitungan biaya pesanan itu produknya itu bisa bervariasi atau sifatnya heterogen. Kalau biaya proses itu sifatnya homogen atau tadi massal ya. Biaya yang kedua, biaya pesanan itu tentunya diakumulasi berdasarkan pekerjaan ya, pekerjaan atau pesanannya. Kalau biaya proses diakumulasi berdasarkan proses kerjanya atau departemennya. Nah, itu. Yang ketiga, untuk menentukan biaya per unitnya, kalau biaya pesanan itu total biaya pekerjaan dibagi unit yang diproduksi. Total biaya untuk mengerjakan dibagi unit yang diproduksi. Sedangkan kalau biaya proses ya total biaya proses dibagi unit yang diproduksi. Nah, berbicara mengenai job order costing atau biaya pesanan, itu sistem perhitungan itu berdasarkan pesanannya. Jadi metode pengakumulasiannya itu dalam menentukan harga pokok produksinya itu ya dasarnya dari pesanan ya. Berapa pesanan yang diminta, berapa bahan baku yang dibutuhkan. Nah itu nanti ketemu berapa sih harga dasar dari produk atau berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu jenis produk. Sedangkan kalau tujuan penggunaannya memang kalau job order costing atau biaya pesanan itu untuk menentukan harga pokok produk pada setiap pesanan. Otomatis kan setiap pesanan karena tadi variasi ya berbeda-beda ya, otomatis harga produknya juga berbeda-beda. Itu hal yang wajar ya, sampai harga satuannya. Nah itu. Nah karakteristiknya apa kalau biaya berdasarkan pesanan ya? Kalau proses produksi berdasarkan pesanan itu karakteristik yang pertama apa? Sifat produksinya itu bisa terputus-putus ya, atau bisa tercipta intermittent ya. Kemudian tujuannya memang biaya itu dikeluarkan untuk memenuhi pesanan ya, namanya aja biaya pesanan. Bentuk produksinya ya namanya biaya pesanan ya, bentuk produksinya ya spesifikasinya sesuai dengan pesanan, makanya sifatnya custom tadi ya. Yang keempat, dasar produksinya atas dasar orderan. Misalnya yang sering kita temui untuk biaya pesanan ya, job order costing itu contohnya ya kalau biasanya perusahaan mebel ya. Perusahaan mebel itu kan produknya berbeda-beda, terus segmennya berbeda-beda, keinginan konsumen berbeda-beda. Nah, otomatis nanti spesifikasinya sesuai dengan pesanan. Orang yang pengen memesan kayu mebel ukuran 3 meter kali
1 meter dengan orang yang pesan 1,5 meter kali 1 meter, biayanya yang dikeluarkan berbeda. Tuh, contoh lagi misalnya fashion. Nah, fashion itu juga berbeda-beda sesuai dengan bahan yang diinginkan sama nanti jenis model yang diinginkan. Nah, itu pesawat terbang, ya, galangan kapal, lah itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya bengkel mobil, lah itu juga biaya berdasarkan biaya pesanan. Nah, kemudian untuk biaya produksinya, ya biaya produksinya untuk job order costing itu meliputi bahan baku, tenaga kerja, langsung overhead, ya, yang memang itu dikumpulkan ya nanti secara individu ke tiap-tiap pesanan. Nah, nanti biaya itu dibebankan berdasarkan apa? Berdasarkan atas pesanan, ya seperti itu. BOP-nya juga gitu. Nah, jadi didasarkan atas tiap-tiap pesanan. Nah, memang harga pokok persatuannya nanti caranya rumusnya apa? Berapa jumlah harga pokok pesanan yang diharapkan dibagi dengan jumlah satuan produk pesanan yang dihasilkan. Dah ketemu nanti harga pokok persatuan produknya. Nah, bagaimana cara mengumpulkan biaya untuk job order costing, ya? Ada secara fungsinya atau fungsionalnya itu dibagi menjadi biaya produksi dan biaya non produksi. Kalau biaya produksi itu berkaitan langsung dengan pembuatan barangnya, kalau non produksi ya terkait dengan misalnya perancangan, pengembangan dan pemasaran tadi. Nah, itu. Kemudian untuk karakteristik pengumpulan biaya produksinya, ya ada biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tak langsung. Kemudian overhead juga gitu, ya. Nah, itu. Kemudian untuk dokumen yang diperlukan dalam produk pesanan, biaya produk pesanan, ada formulir permintaan bahan baku, kartu jam kerja dan sumber dokumen yang lain, sumber-sumber lainnya. Nah, itu. Kemudian arus biayanya yang berhubungan dengan job order costing, ya biaya total pekerjaan itu biaya aktual bahan baku langsung di biaya aktual tenaga kerja langsung dan overhead yang dibebankan. Tadi ya teman-teman terkait dengan alokasi biaya dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.